alamin. Pembina Majelis Darul Ahqaf Al-Ustadz Akhina Fil Ustadz Faisal Fahmi, mudah-mudahan juga beliau diberi sehat wal afiah, diberkahi umur dan ilmu serta keturunannya, dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aparatur keamanan, pemimpin kampung, pemimpin majelis, ketua yayasan masjid, dan semuanya yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan tidak ada yang pulang kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua salah dan khilaf kita dimaafkan oleh Allah, yang hadir mendapatkan rahmat Allah sehingga pulang dari sini selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, dan di akhirat mendapatkan kemuliaan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja sebagai niatan saya untuk ngambil berkah dari majelis ini, dan mudah-mudahan keberkahan yang kita dapatkan di majelis ini ngalir juga ke orang tua kita yang ada di rumah atau yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita, guru kita, anak, istri, suami kita yang di rumah yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan dapat barokah dari majelis ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Tidak ada jalan utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus jadi satu keyakinan, satu prinsip hidup sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada dalam otak dan pikiran kita, hati kita, kunci sukses, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan, bukan cuma sekedar di dunia, bahkan di dunia sampai akhirat kita dapat itu semuanya, tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh terbaik dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, contoh terindah yang paling pas untuk membawa kita sukses dan selamat bahagia, contoh terindah itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai contoh terbaik Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan dalam Al-Qur'an. Allah yang memberikan berita pasti dan diabadikan sampai yaumul qiyamah. Dalam firman-Nya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian semua umat manusia pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada diri Nabi Muhammad contoh, suri tauladan terbaik. Yang mengatakan Nabi itu contoh terbaik Allah. Karena yang mengetahui keagungan, kebesaran, kemuliaan secara detail dan sempurna tentang keindahan Nabi hanya penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, mendengar berita, melihat para ulama menyampaikan tentang keagungan Nabi dari hadis-hadis Nabi dan seterusnya, itu sebagian kecil saja dari kemuliaan hakikat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengungkap keindahan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad secara detail. Tidak ada satupun yang mampu menyampaikan keindahan Nabi dengan detail dan komplit. Tak ada. Bahkan Habib Ali Habsyi dalam maulidnya mengatakan, wa ala tafanuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau ada orang yang ahli mengungkapkan bahasa yang indah, mengungkapkan keindahan-keindahan tentang Nabi, maka semua orang yang pandai mengungkapkan keindahan Nabi untuk mengungkapkan semua keindahan Nabi, zaman habis, waktu habis, keindahan Nabi belum terungkap semuanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada yang tahu keagungan Nabi secara hakikat hanya penciptanya Allah. Allah yang tahu persis keagungannya. Semua manusia melihat dari sisi-sisinya, sebagian kecil saja. Semakin dalam mengenal Nabi, semakin tahu begitu luas keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Allah yang paling tahu tentang keagungan, keistimewaan, kesempurnaan sifat utama Nabi, Allah mengatakan tidak ada yang pantas dijadikan idola, tidak ada contoh terbaik untuk kalian ikuti
yang ada contoh terbaik itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Diri Nabi sebagai contoh terbaik. Maka kalau kita ingin jadi baik, ingin jadi mulia, ingin sukses, ingin bahagia dunia dan akhirat, kuncinya ada pada Rasulullah SAW. Contohnya Nabi. Makanya kita kalau ingin mulia, maka kenali Nabi, ikutin syariat Nabi, kerjakan dan hidupkan sunnah Nabi, pasti kita mulia. Amin Allahumma. Nggak diragukan lagi, niru gaya hidup orang mulia pasti mulia, apalagi manusia termulia yang pernah ada di alam semesta. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad afdolul makhluk alal itlaq. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling afdol secara mutlak, tidak ada khilaf. Paling mulianya makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar surga dengan begitu keindahan dan kemuliaannya. Sifat-sifat surga yang disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang digambarkan gak bisa dihayalkan. Mata yang pernah melihat keindahan surga lebih indah dari itu jauh. Keindahan surga mata belum pernah melihatnya. Telinga gak pernah mendengar keindahan tentang surga. Yang kita dengar dari keindahan-keindahan yang ada di dunia, jauh surga lebih indah. Yang pernah kita hayali, kita pikirkan tentang keindahan satu tempat, satu apapun yang indah, surga jauh di itu. Surga yang begitu indah saja dibanding dengan Nabi Muhammad tidak bernilai surga itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan kata para ulama, surga itu tidak bisa kita nikmatin, tidak bisa manusia, bahkan orang-orang mulia, para nabi sekalipun menikmatin surga nanti tidak ada nabi di dalamnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena surga tidak dibukakan pintunya kecuali kalau yang melangkahkan kakinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ridwan diperintah sama Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum tangan mulia Nabi Muhammad yang ngetuk dan membukanya. Siapapun tangannya tidak bisa dibuka itu pintu surga kecuali Nabi Muhammad yang pertama kali mengetuk, dan langkah kaki pertama beliau masuk surga, baru nanti yang lainnya boleh masuk surga. Kalau Nabi tidak masuk, Nabi tidak ada di dalamnya, gak bisa dinikmatin surga. Nunggu. Seakan-akan surga itu untuk Nabi khusus, seakan-akan yang lainnya cuma ikut aja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi dalam bait syairnya beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Di surga yang indah itu, yang begitu luar biasa, saya ingin masuk ke dalam surga itu bukan karena keindahan surganya, bukan karena keistimewaan surganya saya ingin masuk dalam surga, tapi saya merindukan surga, ingin masuk dalam surga karena di dalam surga ada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Itulah keindahan surga jadi sempurna saat ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang begitu luar biasa, yang dipuji oleh Allah, akhlaknya yang luar biasa, itu menjadi contoh terbaik umat manusia kapanpun, dimanapun, sampai yaumul kiamah. Makanya saya cuma ingin ngajak, yuk hidup kita rubah gaya hidupnya dengan gaya hidup ala Nabi Muhammad SAW. Cara hidup kita setiap hari dirubah, dipaskan dengan sunnah-sunnah Nabi. Kita tiap hari pakai sendal tidak? Pakai sendal ibu-ibu? Coba pakai sendal yang persis caranya Nabi, kanan dulu mulai. Kanan dulu kita pakai, baru kiri. Lepasnya kiri dulu baru kanan. Itu yang kecil kita kerjakan. Kita mau masuk rumah tiap hari, keluar rumah, masuk rumah setiap hari kan? Usahakan keluar rumah, masuk rumah ngikut sunnah Nabi. Nabi keluar rumah kaki keluar rumah kaki kiri, paham ya? Kalau keluar kita kaki kiri, kalau masuk ini kita kerjakan tiap hari. Kita masuk kamar kecil tidak tiap hari? Masuk toilet, masuk kamar mandi tiap hari kan? Coba masuk kamar mandinya biar dapat nur cahaya sunnah Nabi, kita kerjakan masuk kamar mandi dengan cara yang persis atau yang pas dengan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah masuk kamar kecil itu pakai alas kaki, bapak-bapak, ibu-ibu. Pakai apa? Sendal. Kalau nggak tahu alas kaki, pakai apa?
masuk toilet, masuk kamar kecil itu sunnahnya bukan sendalnya dibuka di depan pintu, tapi malah dipakai. Masuknya pakai sendal, alas kaki dan penutup kepala. Apa? Kita kadang-kadang lihat jamaah majelis ngaji, tapi karena nggak perhatian dengan sunnah, mau ke kamar kecil malah Habib saya permisi kamar kecil, kofiahnya dilepas. Masuk kamar kecil malah kofiahnya, padahal sunnahnya ditutup. Yang nggak pakai kofiah pun tutup, yang nggak pakai kudung tutup. Alas kaki dan penutup kepala itu menjadi sunnah untuk masuk kamar kecil. Siap kita kerjakan? Mulai malam ini kita masuk kamar kecil pakai sendal. Langkahnya kaki apa dulu? Kiri dulu. Baca doanya apa? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang jawab, yang laki-laki cuma mesem-mesem. Coba baca doa masuk kamar kecil apa? Ibu diam. Ini dulu yang laki-laki. Coba. Masya Allah. Jika belum hafal, di tembok depan sebelum masuk kamar kecil tulis. Ditulis. Biar dibaca itu. Ini jangan anggap sepele. Sunnah Nabi kalau jadikan gaya hidup dalam hidup kita setiap hari, dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah berkah. Insya Allah menjadi rumah tangga yang harmonis, berkah, menjadi hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Saya nggak mau nyuruh sunnah Nabi qiyamul lail seperti Nabi sampai kakinya bengkak, nggak mungkin kalian itu. Qiyamul lail sampai kakinya bengkak, nggak kelihatan potongannya, nggak masuk, nggak level. Subuh aja kalau jamaah udah alhamdulillah, ya kan? Nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang tapi dikerjakan tiap hari. Masuk kamar kecil baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dipakai, dibaca, bukan cuma sekarang diucapkan tapi nanti masuk nggak dibaca. Dibaca. Langkah kaki kiri, baca doa, kemudian masuk kaki kiri, kepalanya sudah ditutup, pakai alas kaki. Kalau harus ganti sendal, yang nggak boleh pakai sendalnya kulit misalnya, nggak boleh kena air, ya ada sendal capit di dalamnya kamar mandi, taruh sendal supaya yang sandalnya nggak boleh kena air bisa tetap pakai sendal di kamar mandi. Paham ya? Masuk kaki kiri, kemudian maaf ibu-ibu bapak-bapak, ada satu doa yang jarang bahkan mungkin banyak orang nggak tahu dari doa yang Nabi ajarkan saat di kamar mandi atau di tempat lainnya saat kita buka baju. Kita mau mandi buka baju, masuk kamar mau ganti buka baju, lah aurat kita perempuan, laki-laki, yang muda, yang tua, aurat itu kalau baju dibuka kelihatan meskipun di kamar mandi nggak ada orang, meskipun di kamar kita nggak ada orang, tapi ada saudara-saudara kita dari bangsa jin yang bisa melihat aurat kita kalau kita buka. Kalau jin yang baik mungkin dia memalingkan nggak mau lihat, tapi jin yang jahat maaf menikmatin tubuh kita. Yang jahat menguasai tubuh kita, yang jahat asyik dengan tubuh kita sehingga jin itu akan menghalangi. Kalau yang masih pemuda, pemudi, yang masih perawan misalnya, susah nikahnya nanti, dijauhkan dari jodoh-jodoh karena jin itu sudah asyik dengan tubuh kita, sudah asyik dengan aurat kita. Apalagi masuk kamarnya nggak doa, masuk kamar kecilnya nggak doa, sudah. Kenapa doanya minal khubthi wal khaba'ith? Apa arti khubthi itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, ya Allah kami berlindung kepadamu dari al-khubthi. Apa khubthi? Jin laki-laki. Wal khaba'ith, jin perempuan. Berarti di kamar mandi itu tempat tinggalnya apa? Jin, baik laki-laki maupun. Sehingga Nabi ngajari, ya Allah kami berlindung dari kejahatan jin laki-laki dan jin perempuan, supaya tidak diganggu, supaya nggak dinikmatin auratnya. Kalau buka baju ada doa yang Nabi ajarkan. Jika baca itu maka tertutup aurat kita dari pandangan jin-jin, baik jin yang baik atau jin yang buruk. Supaya tidak dinikmatin tubuh kita oleh jin. Saat kita buka baju harus dibuka kan, mau nggak mau harus mandi ya dibuka. Maka ada doa ini yang menjadikan kita selalu terlindung dari semua keburukan karena ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Ada yang hafal? Yang hafal saya kasih 100.000.
Ya, siapa? Oh itu ibu yang maaf. Doa membuka, maaf, tangan kiri saya minta maaf. Doa saat buka baju, buka aurat supaya tidak dilihat wajahnya, auratnya maaf oleh jin. Tadi yang angkat tangan. Yang ya, mana Bib? Itu tuh. Oh yang putih ini. Anaknya duluan. tidur. Ibu. Kalau betul 100. Salah. Itu. Dulu. Silahkan ibu. Nama Ibu Marti. Masya Allah, alhamdulillah. Dari PGH Pak. Masya Allah, alhamdulillah. PGH ya. Coba doa membuka baju supaya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Masya Allah, alhamdulillah dapat 100. Coba dengarkan tadi. Saat orang membuka baju supaya auratnya nggak dinikmatin oleh bangsa jin dan tidak dilihat oleh bangsa jin, akan tertutup dengan hijab, maka baca Bismillahilladzi la ilaha illa. Hafal ya? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Itu sunnah, sehingga kita tubuhnya nggak dinikmatin oleh bangsa yang nggak benar, oleh jin-jin yang jahat. Kadang-kadang ada jin isyik, kalau nikmatin tubuh seseorang akan maaf semakin seneng, akhirnya jin ini akan menghalangi orang yang dicintai, jatuh cinta sama tubuhnya, menghalangi dari hal-hal baik. Kadang-kadang nanti orangnya senang menyendiri karena jinnya ngajak nyendiri, ngelamun, khayal, nggak mau kumpul dengan orang banyak, sudah asyik itu, sudah diganggu dengan jin-jin yang jahat tadi, na'udzubillah min. Makanya semua sunnah Nabi membawa keselamatan, kemaslahatan, kebahagiaan, kesuksesan, semua dunia maupun akhirat. Insya siap dibaca kalau buka baju. Apa doanya coba? Sekarang hafal, tapi pulang rumah kalau nggak dicatat, apa ya tadi ya, apa ya? Itu punya HP ditulis Bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya tertutup auratnya dari pandangan jin. Siap diamalkan? Gampang tidak? Gampang tidak? Gampang. Tapi kalau nggak diamalkan ya kita rugi. Oke, di kamar mandi makruh berbicara. Di kamar mandi makruh. Jadi nggak usah berbicara apalagi nyanyi. Kadang-kadang artis kamar mandi jadi tempat kayak studio buat nyanyi-nyanyi. Yang lagi kemaruk sama gosida, sampai gosida dalam kamar mandi, nggak bener ini. Nggak bener. Nggak boleh bicara kecuali darurat. Yang di luar juga nggak usah diketuk-ketuk, lagi ngapain, cepet, nggak usah diajak ngomong, nggak usah dijawab. Gitu aja deh, ada orang sudah cukup. Sunnahnya tidak berbicara dan tidak berlama-lama. Di tempat itu jangan lama-lama, cepet. Kalau sudah selesai hajat keluar kaki kanan. Ingat-ingat ya, keluar kaki kanan. Ada doanya tidak? Yang hafal 100.000 lagi. Itu ibu itu yang kudungnya biru. Ini uangnya. Barakallah, ditambah lagi 100.000. Barakallah. Bos saya Ustaz. Ibu-ibu kalau jawabannya betul. Ya, Yang kerudungnya biru itu yang angkat pertama kali. Jadi malam ini yang angkat dulu ya ibu-ibu, laki-laki telat ya udah. Kalau laki-laki dulu laki-laki. Habib yang mana? Yang kerudung biru itu. Iya, itu. Kerudung ini. Doa keluar dari kamar kecil. Doa keluar dari kamar kecil. Oh, Bekasi Babelan hebat-hebat nih orang, Masya Allah. Sunnah Nabi hidup berarti. Silahkan. Nama saya Ibu Muhaya. Ya. Dari PGH. Alhamdulillah, kan PGH lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ajahaba anil azawa afani gufranaka. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani ghufranaka. Itu doa dibaca saat keluar dari kamar kecil,
kita baca doa itu supaya kita dapat doa yang disunnahkan Nabi, dapat berkah, dapat sehat, dan dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu. Para habaib kita mengatakan, ngomong ke anak-anaknya, wahai putra-putraku, kalau kalian lazimi sunnah dan adab masuk kamar kecil, pakai sendal, tutup kepala, masuk kiri, baca doa, jangan ngomong, adab-adab dalam kamar kecil tadi. Itu adab-adab sunnah Nabi Muhammad. Dilazimi tiap hari, maka akan masuk nur sunnah kepada hati orang tersebut, menjadi orang yang mulia. Barokah sunnah satu saja, sunnah masuk kamar. Bagaimana kalau sunnah-sunnah yang lainnya? Bagaimana kalau setiap saat kita nggak mau ngelangkah kecuali pas apa yang dilangkahkan Nabi SAW? Sampai maaf, ada satu riwayat kemenangan pertolongan Allah saat perang di zaman para sahabat, waktu perang melawan orang-orang kafir, itu kemenangan dan pertolongan Allah diturunkan karena sahabat itu selalu koreksi bagaimana jangan sampai lepas dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, nanti Habib Hamid yang akan menyempurnakan, insya Allah. Beliau guru saya, teman saya, satu perjuangan, dulu berangkat bareng tahun 94 ke negeri Yaman. Ini angkatan pertama, kawan karibnya Habib Muntir, Masya Allah. Juga teman kami dalam belajar di Yaman satu angkatan. Mudah-mudahan nambah berkah insya Allah. Doakan beliau mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu sehat afiat, dan dapat perlindungan serta pertolongan Allah selalu insya Allah, amin ya rabbal. Ada satu keterangan, satu ketika pasukan muslimin perang dengan orang-orang kafir, kalah. Allah nggak kasih pertolongan, kalah, kepukul mundur terus, sampai mundur, banyak yang luka, akhirnya lari menghindari musuh yang semakin kuat dan membahayakan, karena kalah sudah, kocar kacir. Akhirnya lari menjauh, kemudian ngamankan pasukan muslimin dengan pasukannya, berhenti dulu menghindar, kemudian pemimpin perangnya ngumpulkan pasukan. Coba dengarkan, pemimpin perangnya ngumpulkan pasukan. Saat dikumpulkan bukan diatur strategi baru, nanti yang mana di depan, yang tombak di tengah, yang berkuda, enggak bahas strategi perang sama sekali. Kejadian perang kalah lawan orang kafir, begitu kumpul pasukan muslimin dipimpin sama pemimpinnya, yang ditanya bukan kenapa pasukan tombak nggak nyerang, kenapa panah nggak maju, kenapa, bukan itu yang dibahas. Tapi yang dibahas apa sama pemimpin perang muslimin? Yang dibahas, kali ini Allah nggak bantu kita, kali ini pertolongan Allah nggak turun kepada kita sampai kalah. Pasti ada sesuatu penyebabnya, dan saya yakin penyebab Allah tidak turunkan pertolongan sampai kita kalah melawan orang kafir karena hubungan kalian dengan Nabi Muhammad tidak kuat seperti kuat sebelumnya, mulai renggang. Dicek sunnah-sunnah Nabi. Tadi waktu sholat sunnahnya dikerjakan, dicek semuanya. Yang ternyata dicek ada satu sunnah yang jarang atau beberapa pasukan tidak gunakan. Apa? Sunnah siwak. Sunnah apa? Pasukan muslimin banyak yang tidak megang siwak saat itu. Banyak yang meninggalkan sunnah Nabi, namanya sunnah apa? Setelah dicek ternyata ada penyebab sunnah Nabi yang banyak tidak dipegang oleh pasukan muslimin, maka komandannya mengatakan ini penyebab Allah tidak berikan pertolongan. Lepas satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita yakin bahwa Allah akan berikan pertolongan dan kemenangan, Allah akan berikan kepada orang-orang yang hatinya kuat sama Rasulullah SAW. Bukan kekuatan fisik, bukan senjata. Umat Islam selalu menang dengan perbedaan kekuatan yang jauh, baik senjata, baik jumlah. Mereka lebih kuat, kaum muslimin lebih kecil jumlahnya, kafir lebih banyak, tapi menang karena pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah ini akan turun kalau pasukan tersebut atau orang-orangnya punya ikatan kuat dengan Rasulullah SAW. Gak mungkin kita akan menang dimanapun kalau kitanya lemah sama Nabi hubungannya. Sunnah Nabi aja nggak dikerjakan, gampang, cuma pakai kanan dulu sendal, kiri dulu nggak diperhatikan. Masuk kamar kecil kiri dulu aja nggak diperhatikan. Sunnah Nabi yang mudah saja dihilangkan dalam kehidupan rumahnya, bagaimana Allah akan tolong kita? Setelah dicek pasukan muslimin banyak tidak punya siwak, kata komandannya cari kayu arak, cari, semuanya harus punya siwak, jangan satu pun yang tidak menghidupkan sunnah Nabi. Cari, tebangi kayu arak, diambil, mereka bersiwak. Saat lagi nebang kayu arak, lagi bersiwak, mata-mata dari pasukan kafir lihat kaum muslimin lagi siwakan,
Dari jauh lihatnya kelihatannya lagi makan apa? Makan kayu. Sampai dikasih rasa takut, kaum muslimin itu lagi makan kayu, mereka takut, wah ini mau balas dendam. Mereka sudah nekat nih. Kabarnya sampai ke pasukan kafir gemeteran, dikasih rasa takut sama Allah. Allah mampu beri rasa takut dengan cara apapun. Perang berikutnya karena sudah down mental mereka, takut mereka, kaum muslimin menjadi pemenangnya dan Allah turunkan pertolongan berkat sunnah. Coba kalau pakai akal, apa kaitannya perang sama sunnah sih, Pak? Apa? Coba kalau pakai akal nggak pakai iman ya, siwak sama kemenangan sama perang lagi. Tapi karena ikatan kuat dengan kekasihnya, gak mungkin Allah berikan pertolongan, rahmat, kasih sayang, ridho kecuali melalui jalur kekasihnya. Maka kita nyambung lewat orang termulia Nabi Muhammad, kita pasti akan menang. Insya amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah dimuliakan Allah, mulailah hidup kita rubah ngikut gaya hidup Nabi Muhammad. Pakai baju masuknya kanan dulu baru kiri. Kalau lepas kiri dulu baru kanan. Kalau mau cangkolkan baju di kastok, di hanger, kita cangkolkan baju yang sudah dipakai dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, supaya tidak dijadikan sarang untuk tinggalnya jin. Mau dipakai sunnahnya di apa? Kebaskan. Sunnah itu. Sunnah baju, pakaian, mukena, habis dipakai taruh, mau dipakai sunnahnya dikebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 3 kali. Sunnah. Atau barangkali ada hewan, barangkali ada kotoran jadi lepas, atau dari sisa-sisa aura negatif jin yang bersarang di pakaian yang kita naruh nggak bismillah. Dihilangkan itu semuanya. Itu sunnah Nabi yang mudah tiap hari di rumah kita kerjakan. Masuk ke rumah kaki kanan, jangan kebalik. Tadi keluar rumah kaki, baca doa kalau keluar rumah, bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Tadi keluar baca enggak tadi? Keluar baca enggak? Baca. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Naik mobil, naik kendaraan, baca doa. Naik motor, naik mobil, naik bis, tadi yang pakai bis, baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Oh, ini banyak yang hafal nih. Harus dihafalin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha mursaha inna rabbil ghafurun. Ini doa-doa semacam ini kita hafalin, kita pakai setiap saat. Kita pergi setiap saat pakai motor, pakai mobil, itu perginya dapat pahala, perginya dapat nur sunnah, perginya dapat berkah, perginya dijaga dan dilindungi sama Allah kalau saat pergi ngikut cara sunnah yang diajarkan Nabi. Terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu hadis yang panjang, saya singkat saja. Sampai dalam hal sunnah yang banyak orang ngerti tapi nggak dikerjakan. Sunnah, maaf ini serius karena penting ya, walaupun saya berat nyampaikannya karena ini penting, harus saya sampaikan. Sampai suami istri saat mendekati istrinya atau suami mendekati istri mendekati suaminya mau hubungan, Nabi ajarkan doa dan adab. Itu menghasilkan keturunan yang baik dari situ, dari doa dan adab saat mendengarkan. Jangan kita sampai dalam hal yang penting untuk menjaga nasab kita jadi anak yang soleh-soleh sampai lupa sunnah dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa mendekati istri, bapak-bapak, hafal enggak? Ada yang punya anak 3 enggak hafal doanya. Kalau anaknya susah dididik jangan salahkan. Karena ada satu riwayat, jika suami mendekati istri tidak membaca doa yang diajarkan Nabi, maka setan ikut andil menikmatin istrinya dan menumpahkan benih di rahim istrinya jika suami menghubungi istrinya tanpa doa. Numpahkan benih di rahim istrinya. Kalau sudah ada benih setannya, berarti karakter kalau jadi anaknya ada karakter syaitoniahnya lebih kuat, dominan. Ada setan yang numpahkan benih. Makanya Nabi ajarkan saat mendekati istrinya ada doa. Doanya apa? Ini suami nih, 100.000 nih. Siapa yang ngangkat? Bener, alhamdulillah terakhir lagi 100.000 terakhir ini. Saya tadi takut habis. Itu udah dapat hadiah. Lainnya itu, tuh ya. Itu pojok. Sudah punya istri belum? Kalau belum nggak usah. Sudah punya istri belum?
Sudah, coba panitia. Ini. Tes, halo. Barakallah. Siapa ini? Terakhir ini Langsung, 100.000 nanti Habib terakhir. aja ngasih lah. Doa menggauli istri, mendekati. Jadi istrinya juga mengingatkan suaminya, Mas sudah doa gitu, jangan diem aja. Diingatkan istrinya doa juga. Daripada ditumpahi benih setan dalam rahim istrinya, jadi anak yang keturunannya kotor dari benih setan, bahaya. Naudzubillah min. Silakan. Assalamualaikum Bib, nama saya Oki Iskandar dari Majelis Darul Ahqaf pimpinan Ustaz Faisal. Oh, pantesan satria Ustaz Faisal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitana fima rojaktana. Allahumma janibna syaitan Fima rojaktana. Lainnya ada tambahan sedikit. Sedikit lagi, sempurnakan. Betul Ustaz? Ada kurang dikit? Hah? Yang nyempurnakan 50-50 nanti. Siapa yang mau nyempurnakan? Ayo silakan. Bapak, itu dari angkat terus tuh. Panitia nggak apa-apa. Ini kalau disempurnakan Bapak ini berarti 50-50 ini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Alhamdulillah, itu yang paling komplit. Bib, ini gimana baginya, Bib? Bagi dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, singkirkan kami dari syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dan singkirkan syaitan dari apa yang nanti akan dapat rezeki keturunan dari kami. Jadi disingkirkan dari mereka berdua dan dari keturunannya. Karena syaitan saat itu akan ikut aktif dalam semua hal kegiatan manusia. Makan tidak bismillah, syaitan ikut makan. Minum tidak baca doa, ikut minum. Masuk rumah tidak baca doa, masuk dalam rumah dengan setan-setannya masuknya. Ibunya masuk gak doa, bawa setan. Bapaknya masuk gak doa, bawa setan. Sampai neteskan benih saat hubungan tidak baca doa, setan ikut menikmati neteskan benih di rahimnya. Sehingga bahaya kalau hubungan tidak baca doa. Maka bedakan, saat janin yang hubungan dengan doa dan yang tidak dengan doa pasti beda janinnya. Anaknya pasti beda, karakternya pasti beda. Diarahkan baik lebih mudah yang dijaga dari gangguan setan, sama yang ikut andil dalam pembuahan dengan benih yang ditumpahkan ke rahimnya oleh setan. Beda jauh. Makanya dari sekarang hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Siap tidak? Siap ya? Insya Allah mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan kita orang-orang yang punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad dalam segala hal, ucapan, perbuatan, tingkah laku, niat, gerakan, semuanya mudah-mudahan tidak lepas dengan apa yang dulu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.